Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mentari, kamu ditunggu Pak Alex sekarang ke ruangannya dulu, ucap Pak Damar. Aku duluan ya Mbak Siska. Selamat siang Tuang Alex, ucap Mentari dengan senyuman manisnya. Alex yang baru pertama kali lihat penampilan Mentari dengan riasan tipis di wajahnya dan lipstick pink yang membuatnya tambah mempesona. Sayang, oh my god, beautiful, ucap Alex. Ah, ini mah biasa saja. Masih pakai baju tadi aku berangkat kerja. Oke, nanti pulang kamu ikut denganku ya, ucap Alex. Mau kemana memangnya? Ikut saja, jangan menolak. Aku tidak kuat lama-lama kalau berdua denganmu. Ayo sekarang, kita sudah ditunggu, ajak Alex. Mentari dan Alex menuju ruang meeting khusus brand ambassador. Di sana sudah ada beberapa bagian stafnya, juga produser iklannya juga, yang termasuk di bawah kekuasaan Alex. Ini Mentari Putri yang akan menggantikan model baru itu yang meminta bayaran mahal, padahal kerjanya tak memuaskan, ucap Alex tegas. Bagaimana Pak Beno, menurut Anda? Cantik Tuan, apa ini tidak lebih mahal dari artis kita sebelumnya? Itu akan jadi urusanku, jalankan saja pekerjaanmu. Cantik Mentari, pasti bisa menarik penjualan naik Pak, ucap Pak Agus. Oke, mulai besok kerjakan tugas kalian, buat Mentari secantik dan semenarik mungkin. Bu Anggi bagaimana? Apa ada pertanyaan? Tidak Pak Beno, sepertinya tidak sulit melihat wajahnya yang sudah cantik. Mentari, besok kamu bisa bergabung dengan mereka. Bu Anggi, tunjukkan ruang kerjanya Mentari. Dan cuma saya yang bisa memutuskan apapun tentang pekerjaannya. Kalian mengerti? Mengerti Tuan. Setelah meeting selesai, Mentari dibawa ke ruangan para model. Dan Alex memberikan ruangan yang khusus untuk Mentari. Mentari kini sangat dihargai oleh orang brand ambassador, dari mulai HRD yang produser dan juga model lainnya. Sebelumnya Alex memberitahu pada Pak Beno yang mengatur semua bahwa Mentari adalah wanita spesial baginya. Nona Mentari, nanti di ruangan ini Anda akan dirias, juga tempat setiap proses syuting berlangsung. Pak Alex sudah menyiapkan seseorang yang akan menjadi asisten Anda nanti di sini. Baik, Bu. Setelah selesai menjelaskan, Alex sudah menunggu di bagian lobi ruang kerjanya. Sudah selesai Bu Anggi? Tanya Alex. Sudah Tuan. Kita mau kemana Mas? Kan tadi aku bilang mau mengajak kamu. Tapi kita balik lagi kan ke sini? Tidak sayang, kita langsung pulang saja. Kalau gitu aku ambil tas dulu di pantry. Bisa Mas yang akan telepon. Halo Mbak Siska, saya Pak Alex. Tolong bawakan tas Mentari dan peralatan lainnya ke sini, saya di lobi bawah. Mas Alex kok nelpon kayak gitu? Mbak Siska itu kakak aku loh. Jangan gitu, kasihan dia. Iya sayang, maaf. Ada ya CEO diomelin, gumam Alex sambil geleng-geleng kepala karena pawangnya. Tak lama Siska datang dengan berjalan cepat menuju Mentari dan Pak Alex berdiri. Permisi Pak Alex, ini barangnya. Maaf ya Mbak Siska, aku jadi merepotkanmu. Nanti kapan-kapan aku traktir deh, tapi nggak sekarang, ucap Mentari. Iya Nona, ucap Mbak Siska. Mentari ketawa lepas dan langsung menutup mulutnya. Mbak Siska nih ajaran siapa sih ngomong kayak gitu sama aku? Ada-ada saja kelakuan kakak satu ini, ucap Mentari tanpa canggung lagi. Mbak Siska menunduk melihat Alex menatapnya tajam. Sudah mengobrolnya? Tanya Alex. Iya sudah, Mbak Siska, aku pergi dulu ya. Maaf, aku jadi nggak menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Nanti minta bayaran lebih sama dia aja, bisik Mentari yang masih didengar oleh Alex. Ayo sayang, aku pegel nih menunggu. Dah Mbak Siska. Luar biasa Mentari menaklukkan singa di kutub es. Emang ada ya. Keren pokoknya dia, Mentari yang dipanggil sayang, aku yang serseran jantungnya. Alex berencana akan mengajak Mentari ke butik langganan keluarganya. Mas, kita mau kemana? Ikut saja.
Oh iya mas, tadi aku dikasih ATM sama slip gaji aku jadi cleaning service sama Pak Nugi. Tapi aku belum mengeceknya. Di slip sih dapat 6 juta. Aku mau dibalikin. Aku mau balikin uang temen aku yang aku pinjam soalnya. Nanti daftarin aku M-Banking ya, aku belum paham soalnya, ucap Mentari. Iya, nanti aku buatkan. 5 juta mas. Oh segitu. Loh, gaji kamu kan 6 juta, nanti cuma sisa 1 juta, terus kosanmu bagaimana? Aku masih pegang 2 juta mas, nanti buat bayar kosan sama uang jajan aku. Membuat Alex semakin merasa menjadi laki-laki yang beruntung. Mentari termasuk wanita yang kuat menurutnya, bahkan tak pernah mengeluh dengan uang yang dipegangnya. Ini juga HP miliknya yang dikasih ke aku. Sebenarnya aku tidak enak, tapi aku butuh, jadi aku ambil. Berkat dia, aku bisa ke kota dan bekerja di perusahaan kamu, Mas. Lewat Pak Andika yang kerja di cabang perusahaan kamu. Lalu Pak Andika merekomendasikan aku ke Pak Nugi. Kamu WhatsApp temanmu itu, minta nomor rekeningnya. Jadi nanti bayarnya ditransfer saja. Iya, Mas. Sampailah mereka di depan butik ternama di kota ini. Alex sudah sangat dikenalnya. Anak dari Pak William, seorang pebisnis dan pengusaha sukses, tampan dan kaya. Ayo turun sayang, lalu mereka masuk ke dalam. Selamat sore Tuan Alex, ada yang bisa dibantu? Mana pemiliknya? Sebentar ya Tuan, saya panggilkan, kebetulan Bu Sandra baru pulang. Mas, kamu mau beli baju? Iya. Tak lama Bu Sandra pemilik butik ternama ini keluar. Halo Alex, sudah lama menunggu. Siapa nih Lex? Pacarmu kah? 100 buat ibu. Hai, cantiknya, masih muda banget Lex. Siapa namamu? Tanya Bu Sandra. Aku Mentari Bu Sandra. Mentari, nama yang indah seperti orangnya. Gimana menurut ibu? Aku cocok banget kan dengan dia? Oh, jadi benar ini kekasihmu. Alhamdulillah, akhirnya ponakan satuku ini sudah menemukan pasangan yang selama ini entah di mana. Sudah Bu, carikan baju untuk modelku ini yang modis dan elegan. Juga gaun-gaun yang indah ya. Oke, ayo silahkan di sini. Kamu duduk saja di situ Alex. Nanti biar ibu yang akan memilihkan baju-baju cantik untuknya. Sepertinya tidak sulit kalau melihat badannya yang bagus. Sayang, sini handphonemu biar aku daftarkan M-Banking. Alex diam-diam menelpon seorang anak buahnya untuk mengirimkan handphone terbaru dan mahal untuk dia berikan pada Mentari. Permisi Pak, tolong setting seperti di HP ini dan buatkan M-Banking juga ini semua berkasnya. Baik Tuan, tak butuh waktu lama, cukup 30 menit sudah selesai. Handphone barunya sudah berganti nama menjadi Mentari dan data M-Bankingnya menjadi Mentari juga dengan PIN rahasia yang diketahui Alex. Lalu Alex diam-diam mentransfer uang 50 juta di rekeningnya Mentari. Mentari mencoba satu persatu baju dan gaun, celana, dan kaos yang elegan dan sangat cantik saat dikenakannya. Setiap satu baju yang dia coba, Alex memberikan jempolnya tanda bahwa Alex menyetujui dan akan membelinya. Hingga ada 10 baju yang dibelinya. Semua 120 juta Tuan, sudah diskon, ucap sang kasir. Alex memberikan kartu debitnya. Mas Alex, itu 120 juta semua baju yang aku coba. Iya sayang, uang segitu tak seberapa bagiku apalagi untuk pacar aku yang manis ini. Tapi mas, sayang uangnya. Sudah sayang, jangan buat aku malu, aku ini bos. Mau kamu beli toko ini pun aku lakukan, apalagi hanya beberapa lembar baju itu. Bagaimana, sudah belanjanya? Masih ada lagi enggak? Tanya Bu Sandra. Sudah segitu dulu aja, nanti gampang lah kalau mau beli. Bu Sandra bisa ngirim yang ke aku kan, mau kan? Ucap Alex. Tentu saja Alex, sering-sering mampir di sini. Tentu, Mentari, kamu bisa jadi model ibu kalau mau. Badanmu sangat proporsional, ideal para model. Ibu bisa aja, model banyak yang lebih tinggi kok Bu. Kalau buat ibu terlalu tinggi, kalau badannya nggak pas gitu jelek sih. Mending tinggi sekamu, tapi badannya kayak gitar Spanyol. Siapa dulu dong Bu? Lalu Alex pamit dan Mentari membawa beberapa tentengan belanjaannya. Ada tas dan sepatu juga. Saat di dalam mobil, Alex memberikan handphone baru dan handphone lamanya. Ini untuk kamu.
Ini untuk aku, Mas. Apa tidak berlebihan? Tidak sayang, itu sudah terdaftar M-Banking dan WhatsApp kamu sudah pindah. PIN-nya sudah aku kirim di WhatsApp. Terima kasih Mas Alex. Kamu baik banget, tapi bukan berarti kamu malu kan punya kekasih yang norak seperti aku. Tidak sama sekali. Aku memberikan semua ini padamu karena aku bekerja. Nantinya uangnya juga untuk kamu kan? Aku nggak tahu Mas mau jawab apa. Yang jelas aku sangat merasa disayangi kamu. Kamu mencintai aku? Iya. Kamu menyayangi aku juga? Iya Mas Alex. Terima kasih sayang, kamu sudah hadir di hidup aku. Mentari, nanti kalau bisa ajak kakek dan nenekmu ke kota, biar aku kontrakkan rumah yang lebih nyaman. Maaf Mas Alex, sepertinya kakek dan nenekku tidak akan mau tinggal di kota. Mereka pernah bilang kalau lebih enak di kampung. Aku pernah bilang akan mengajaknya. Mereka menolaknya. Mereka hanya ingin melihat aku sukses dan bahagia di kota. Itu sih. Ya sudah, kalau begitu biar kamu saja yang pindah. Aku tidak tega melihat kamu tinggal di kos-kosan. Biar nanti aku pikirkan Mas, tidak usah khawatir ya. Pokoknya dalam waktu dekat ini, kalau kamu tidak tinggal di rumah Oma, kamu aku carikan rumah sewa. Karena setelah menikah nanti, kamu akan tinggal sama aku kan? Insya Allah, kita cari makan dulu ya, aku lapar nih. Ya kan kasihan Mas, Mbak Siska kalau makan sendiri dia seperti kakakku Mas. Baik sekali, dia juga selalu menyemangati aku. Iya deh, iya, ya sudah. Makanya sekarang temani aku makan ya, ucap Alex. Iya, mereka berhenti di sebuah mall besar tempat biasa Alex sering nongkrong. Kemudian memilih restoran steak. Alex memesannya 2 porsi untuknya dan Mentari. Saat menunggu makanan, tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri mereka. Alex, ucap sang gadis yang ternyata adalah Rahel, kakaknya Mentari. Anak yang selalu dibangga-banggakan ayahnya Mentari itu. Rahel tak mengenali wajah Mentari, namun dia merasa tak asing saat melihat Mentari. Rahel sedang nongkrong bersama teman-teman kuliahnya. Alex merasa terganggu dengan kedatangan Rahel dan juga temannya. Dia berwajah sangat ketus tak suka. Alex, kamu sama siapa ini? Itu bukan urusan kamu, Rahel. Dek, Mentari kaget dan melihat wajah Rahel berusaha mengenali. Dia Kak Rahel, batin Mentari. Mentari menunduk dan sesekali melirik Alex. Alex, kenapa sih kamu selalu menolak aku? Apa aku kurang cantik buatmu? Ayahku bahkan rekan bisnis kamu kan? Maaf Rahel, aku sudah punya calon istri. Siapa? Dia. Siapa dia Alex? Kamu tega denganku. Aku sudah lama menunggu kamu. Maaf Rahel, sejak dulu aku memang tak pernah tertarik denganmu. Mentari hanya diam saja. Dia sangat takut kalau Alex kan menyebutnya namanya di depan Rahel. Permisi, pesan makanannya silahkan, ucap sang pelayan. Alex, aku butuh bicara berdua denganmu, ucap Rahel. Rahel, apa kurang jelas dengan ucapanku? Maaf Rahel, aku tidak bisa, hargai pacar aku. Dia calon istri aku, paham? Apa wanita ini anak konglomerat yang kaya raya? Iya, sehingga kamu menolak aku, ucap Rahel lagi. Rahel, sudah malu, ayo kita pergi, ajak teman-temannya. Iya, tolong bawa pergi dia, saya mau makan, atau saya bisa panggilkan keamanan. Lalu Rahel pun akhirnya pergi bersama temannya dengan wajah marah dan kesal. Alhamdulillah, batin Mentari. Sayang, kenapa kamu diam saja? Harusnya kamu bilang kalau aku ini calon suami kamu, kok bukannya marah. Lihat aku dihampiri wanita lain malah diam saja. Aku hanya tak mau ikut campur Mas, takut malah ribut nantinya. Kamu tidak mau minta penjelasan sama aku? Apa di hatimu tidak ada rasa cemburu sayang? Sudahlah Mas Alex, kita makan dulu, kasihan tuh steaknya dingin jadinya. Nanti kita obrolin lagi ya, nanti selera makanmu malah jadi hilang. Jelas Mentari. Alex langsung diam saja mengalah. Ya iya sayang, harusnya kamu cemburu kan, aku jadi senang. Pahala tahu. Nyenengin pacar, gumam Alex. Lalu mereka makan. Dari kejauhan Rahel masih memandangi mereka. Kenapa aku kayak pernah melihat gadis itu ya? Gumam Rahel. Kamu mengenal wanita tadi, ucap Rere teman Rahel. Seperti tak asing saja buat aku. Tapi dia cantik banget. Pantas Alex mau juga, ucap Rere. Kamu apaan sih malah muji dia? Rahel kesal mendengar pujian untuk Mentari.
Sementara itu Alex sudah selesai makan. Mas Alex, memangnya Rahel tadi itu siapa kamu? Apa dia pacar kamu? Kalau kenapa kamu malah menjadikan aku pacarmu? Apa kamu belum memutuskannya? Sayang, kamu nih aneh. Tadi saja tidak mau bertanya, sekarang saja sekalinya nanya, gak berhenti-berhenti. Ya sudah, jawab aja. Dia itu anak dari rekan bisnis aku sayang, Pak Dirga Nugraha. Dulu Pak Dirga mengenalkan aku dengan dia, harapannya agar aku bisa dekat dan menjadikannya istri. Tapi sejak awal aku sudah tidak respek dengannya. Apa? Pak Dirga Nugraha? Ucap Mentari, kaget dan terbengong. Jadi benar, dia Kak Rahel, batin Mentari. Bu, Mentari melamun dan merasa kaget. Sayang, kamu kenapa kok malah melamun? Jadi Mas Alex berhubungan baik dengan keluarga Pak Dirga? Tanya lagi Mentari. Dulu iya, tapi sejak Pak Dirga dan istrinya berambisi menjodohkan aku dengan putri satu-satunya itu, aku jadi menjauh. Hanya berurusan masalah kerja saja. Kamu ingat waktu itu dia pernah minta telemon denganmu? Nah, itu dia Pak Dirga Nugraha. Jadi benar itu ayah dan yang tadi Kak Rahel. Mereka tak mengenali aku sama sekali, batin Mentari. Kamu gak tahu mas, kalau ternyata Rahel itu bukan putri satu-satunya. Jadi di luaran juga dia tak pernah mengakui aku. Bahkan di dalam keluarga saja pun tidak, batin Mentari. Tiba-tiba mata Mentari berkaca-kaca. Sayang, kenapa jadi melamun? Tanya Alex. Loh, kok kamu seperti mau menangis? Ah tidak mas, aku baik-baik aja. Sayang, ada yang kau sembunyikan. Tidak mas, lebih baik kita pulang saja ya, aku sudah lelah. Ayo sayang, maaf ya, kamu jadi merasa lelah. Kemudian mereka pulang. Alex mengantar Mentari terlebih dahulu. Saat sampai di depan gerbang kos-kosan, Mentari turun dari mobilnya Alex. Aku turun ya, dah mas Alex, hati-hati. Iya sayang, kamu istirahat ya, nanti aku telepon kamu, kata Alex. Mentari mengangguk saja. Mentari, kenapa tiba-tiba seperti sedih saat aku menjelaskan tentang Rahel? Ada apa? Apa dia mengenal Rahel juga? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku akan bertanya nanti, tidak sekarang. Mentari masuk ke dalam kamar kosnya. Dia menaruh semua belanjaan yang dibelikan Alex. Lalu dia merebahkan tubuhnya di kasur. Kak Rahel, kamu sudah dewasa, tapi aku masih mengenali wajahmu. Tapi kamu tak mengenali wajahku. Ternyata benar Pak Dirga yang terhormat itu ayah yang selama ini tak pernah menganggap aku hidup. Baginya aku sudah mati. Gumam Mentari dengan wajah kecewa. Kenapa sih dunia ini begitu sempit? Harusnya aku tak perlu lagi bertemu dengan mereka itu. Hanya membuat hati aku sakit saja, ucap Mentari. Ibu, aku selalu merindukan ibu, ucap Mentari dengan memegangi foto ibunya. Matanya langsung mengembun saat menatap wajah tersenyum ibunya di foto. Ibu sedang apa di sana, Bu? Ibu sudah bahagia kan di sana? Ucap Mentari dengan suara seraknya. Ibu, aku rapuh, Bu. Kenapa rasanya sesakit ini? Setiap aku berusaha untuk ikhlas, tapi aku selalu tak bisa, Bu. Kenapa mereka jahat sama kita? Apa salah kita, Bu? Kenapa ibu tak membawaku saja ke surga? Akhirnya Mentari meluapkan emosi sedihnya dengan menangis kencang. Namun tak akan ada yang mendengarnya. Dia sangat merasa terpukul. Sesakit ini ya Allah, ampuni aku jika aku selalu memberi mereka, membenci mereka dan sulit ikhlas. Mentari kini tertidur karena harus merasakan terus guncangan di hatinya hingga ia bermimpi bertemu ibunya kembali. Mentari sayang, panggil Bu Rianti. Itu ibu, ibu. Iya nak, ini ibumu, kemarilah. Kenapa kamu sedih terus menerus? Ibu, aku rindu sama ibu. Kalau kamu menangis, ibu jadi sedih melihatnya, ucap Bu Rianti. Mentari duduk di pangkuan ibunya. Hati aku sakit ibu, aku tak mau menganggapnya ayah lagi. Bu Rianti tersenyum sangat cantik. Tidak apa-apa nak, bersabarlah. Insya Allah setiap apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jangan pernah membalas kejahatan siapapun karena itu artinya kita sama dengan orang tersebut. Tanpa mengotori tanganmu, Allah pasti akan memberikan ganjarannya. Mentari paham sayang. Ibu, kenapa ibu tak mengajakku saja?
Pasti aku bahagia. Lalu ibunya memegangi pipi Mentari. Mentari, dengar, setiap kehidupan sudah Allah takdirkan garisnya masing-masing. Kalau Mentari ikut ibu, bagaimana dengan kakek dan nenek yang sudah membesarkan Mentari dengan penuh kasih sayang? Mentari pasti bisa membahagiakan kakek dan nenek, ucap Buryanti. Cuma Mentari yang bisa dibanggakan nenek. Kalau Mentari kangen ibu, tidurlah dan panggil nama ibu. Insya Allah ibu akan datang. Benarkah, Bu? Iya, ibu. Terima kasih ibu sudah menemui aku, walau dalam mimpi. Aku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah atas izinmu pastinya. Ada kelegaan dalam hatinya Mentari setelah bertemu dan memeluk ibunya, walau dalam mimpi. Malam harinya Mentari membuka handphone barunya yang diberikan oleh Alex. Dia mencoba mengecek gajinya melalui m-banking di HP barunya tersebut. Hah? Ini tidak salah. Bukannya di slip gaji tadi hanya 6 juta. Kenapa ini jadi 56 juta? Apa aku salah lihat? Ah, tidak sepertinya, ucap Mentari. Lalu Mentari menelpon Alex. Halo sayang, kenapa? Kangen ya sama aku? Ucap Alex. Kemudian tiba-tiba Alex mengubah panggilannya ke video call. Mas Alex, iya sayang. Masa kok saldo rekening aku banyak banget, bukannya cuma 6 juta? Kenapa jadi 56 juta? Siapa yang nambahin sampai 50 juta, Mas? Ini pasti kamu ya? Iya sayang, itu untuk peganganmu. Jangan deh Mas, ini banyak banget. Aku gak bisa menerimanya begitu saja. Mentari, wanita idaman aku banget kamu sayang. Sudah simpan saja itu nafkah pertama aku untuk kamu selama pacaran. Nanti kalau sudah jadi istriku, aku akan kasih 10 kali lipat tiap bulannya. Apa? Nafkah? Ada-ada saja kamu Mas. Mana ada belum menikah sudah dapat nafkah? Baru denger aku. Ada sayang, aku buktinya. Sudah Mas, mohon terima saja. Gunakan untuk kebutuhanmu. Bayar hutang temanmu. Tapi Mas, tidak ada tapi-tapian. Pokoknya itu hanya uang jajan. Dari aku sayang, jangan menolak lagi, titik. Mana uang jajan? 50 juta. Aku dulu jajan sekolah saja cuma 5.000 Mas. Itu kan dulu. Sekarang kan kamu pacar Alexander William, pemilik perusahaan ternama. Jangan sombong ya Mas, gak boleh. Tidak sayang, hanya memberitahu. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mas. Aku akan gunakan uang ini dengan baik. Siap calon istriku. Kalau kurang minta saja denganku ya, jangan sungkan. Sayang, aku lihat matamu sembab banget. Kamu habis nangis ya? Ayo ngaku, suaramu juga serak. Iya, aku tiba-tiba kangen sama ibuku. Tadi habis bertemu juga dalam mimpi. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita akan bahagia. Rindu itu berat banget Mas, tapi Allah Maha Baik mengizinkan aku bertemu walau hanya dalam mimpi. Ya sudah ya Mas, aku tutup dulu teleponnya. Aku mau telepon temenku mau bayar hutang, ucap Mentari. Alex mengangguk dan mereka mengakhiri panggilannya. Mas Alex, ternyata kamu yang transfer ke aku. Baik sekali kamu Mas. Semoga kamu makin sukses dan jaya perusahaannya. Amin. Lalu Mentari menelpon Alia. Halo Al, apa kabar kamu? Hai, baik dong. Oh ya maaf ya kemarin aku gak jadi ke kota. Tapi minggu ini insya Allah. Oke aku tunggu ya, aku sudah kangen sama kamu. Iya, bagaimana pekerjaanmu lancar? Lancar alhamdulillah. Oh iya, aku minta nomor rekening kamu dong. Aku mau bayar utangku, ucap Mentari. Loh, memang sudah ada? Ada Al, alhamdulillah. Kan sudah mampu nambah. Sudah mampu, namanya hutang itu harus cepat dibayar. Tidak boleh ditunda-tunda. By the way, terima kasih banyak ya Al. Berkat kamu aku bisa kerja. Iya, sama-sama. Ya sudah, nanti aku kirim nomor rekeningnya. Padahal nanti saja kalau kita ketemu, tak apa kok. Tidak, sekarang sajalah, takutnya kamu juga butuh. Ya sudah, terserah kamu saja. Jadi kamu kesini hanya untuk kuliah? Tanya Mentari. Iya Tari, tapi kata mamaku nanti aku sambil jualan online di sana. Mamaku ada toko baju-baju grosir gitu, biar mengisi waktu luangnya. Oh syukur deh, aku juga mau banyak cerita sama kamu Al. Mungkin kamu akan terkejut. Apaan Tari? Jangan buat aku penasaran. Ya nanti saja, sabarlah. Ah Tari, kamu gak asik ah. Aku jadi gak sabar. Ya sudah aku tunggu. Ya sudah deh, aku akan mempercepat ke kotanya, kata Alia.
Oke, lalu mereka menyelesaikan panggilan teleponnya. Mentari sampai di perusahaan. Dia turun persis di pintu lobi masuk. Mobil Alex yang baru saja tiba langsung keluar dan menatap pintu mobil Mentari. Saat Mentari membuka pintunya, Alex melihat kaki Mentari yang turun dengan sepatu haknya yang indah dipakai di kakinya. Lalu keluarlah Mentari. "Oh my god, pacarku, cantik sekali," gumam Alex. "Selamat pagi Pak Alex," ucap Mentari. Alex tersenyum tanpa berkedip. "Kok nggak dijawab? Hei, Mas. Sayang, kamu cantik banget. Boleh nggak kita langsung ke penghulu aja sekarang?" "Apaan sih Mas, pagi-pagi sudah menggoda aku?" "Menggoda pacar sendiri emang salah? Jangan di sini, ini kan kantor." "Tidak apa-apa sayang, semua orang juga pasti sudah tahu. Ayo, aku antar ke ruanganmu." Alex melingkarkan tangannya pada pinggang Mentari. Semua karyawan yang melihatnya seperti sedang menonton drama Korea. Mereka romantis sekali bagi yang melihatnya. "Ih, tuan bos kita ternyata sudah punya kekasih." "Ah, patah hati aku," ucap salah satu karyawan. Di kalangan karyawan produksi yang sebagian adalah gadis-gadis yang bekerja. "Mas, malu aku sama orang pada liatin kita." "Biar saja," kata Alex. Alex memang sudah sangat memantapkan pilihannya itu, apalagi didukung penuh oleh papa, mamanya, dan omanya. "Loh, kamu gak kekurangan ke ruanganmu?" tanya Mentari. "Kan aku bilang aku akan mengantarmu ke ruanganmu." "Aku bisa sendiri, Mas." "Tidak bisa, mereka tahu kalau kamu itu punya aku." "Mereka harus tahu," ucap Alex. "Bucin." Mentari geleng-geleng kepala. Sampai di ruangan Mentari, sudah banyak kru dan juga model lainnya yang sudah dandan menor. Namun Alex tak tergoda sedikit pun. Tumben Tuan Alex masuk ke ruangan ini. "Kamu tidak tahu kalau Mentari model baru itu katanya kekasihnya Tuan Alex." "Apa? Pacarnya? Harusnya aku yang di sampingnya, bukan dia, anak baru," ucap Sisil. "Hus, jangan bicara sembarangan. Mau kamu disingkirkan." "Sudah Mas, sana ke ruanganmu." "Iya, aku tinggal ya." Lalu Alex mencium kening Mentari. Mentari sampai dibuat salah tingkah oleh Alex. Dan banyak beberapa model yang merasa iri pada Mentari, termasuk Sisil yang sudah sejak lama mengincar Alex. Karena dia salah satu model paling cantik sebelum ada Mentari. Sekarang Mentarilah pemenangnya. Selain cantik, dia punya wajah yang terbilang tidak pasaran. "Hai, kamu anak baru ya?" "Iya mbak, kenalkan, aku Mentari." Mentari mengulurkan tangannya, namun Sisil hanya diam dan memandangi Mentari dari atas ke bawah dan menyunggingkan senyumnya hingga Mentari menarik lagi tangannya. "Sombong sekali dia," batin Mentari. "Kalau anak baru jangan songong, apalagi sok-sokan ngambil hati Tuan Alex. Belum apa-apa sudah murahan kamu dengan Tuan Alex. Sudah menyerahkan tubuhmu ya?" Plak! Mentari menampar Sisil dengan kuat. "Jaga bicaramu mbak." Lalu Sisil langsung marah karena ditampar keras oleh Mentari. Sudah, Sisil, jangan buat masalah, saya bilang," bentak Bu Anggi. Kemudian Pak Beno menghampiri keributan itu. "Ada apa ini ribut-ribut?" "Pak, anak baru ini sudah songong, berani-beraninya dia menampar pipi saya. Anak baru murahan saja belagu. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya model di sini dengan bayaran termahal tahu." Ada salah satu karyawan ambasador yang mengadu pada Alex. Alex kaget dan langsung berlari menuju mereka. Takut Mentari disakiti. "Cukup Sisil, jangan diteruskan," cegah Pak Beno, yang tahu kalau Mentari adalah wanita spesial Alex. "Loh, emang benar kan? Selama ini Pak Alex tak pernah tergoda dengan kita yang cantik-cantik. Kenapa dia yang baru saja bergabung sudah bisa mendapatkan Pak Alex? Pasti dia sudah jual tubuhnya, iya kan?" Plak! Sekali lagi Mentari menampar Sisil. Lalu Sisil tak terima dan akan menamparnya balik. "Dasar wanita murahon," ucap Sisil membalas. Namun Mentari sigap menangkap tangannya. "Sekali lagi kamu bicara, aku patahkan tangan dan lehermu," ucap Mentari lalu melemparkan tangan Sisil hingga Sisil hampir tersungkur. "Au, kasar sekali kamu. Aku akan laporkan pada Alex biar kamu dipecat." Alex tersenyum menatap keberanian Mentari dari orang yang sudah berani merendahkannya. "Hebat sekali kamu sayang," batin Alex. Lalu Alex cepat menghampiri mereka. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanya Alex. Semua yang menyaksikan pertengkaran Mentari dan Sisil terkejut dan menutup mulutnya tak percaya.
Apa yang sudah kamu katakan pada calon istri aku, Sisil? Jawab. Dia sudah menamparku, Pak. 2 kali. Lihat saja pipiku sampai merah. Ini namanya penganiayaan. Aku tidak terima. Aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Ucap Sisil yang mendahului sebelum Mentari berucap. Laporkan saja, kamu pikir aku takut? Lihat saja di setiap sudut ada CCTV. Kamu yang akan aku laporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Ucap Mentari dengan tegas. Alex sampai dibuat kagum dengan Mentari yang tegas. Masih untung cuma pipi kamu yang aku tampar. Harusnya aku patahkan saja lehermu agar kamu tak lagi bisa bicara. Buat apa punya mulut hanya untuk menghina orang lain? Ucap Mentari. Apa yang dia ucapkan padamu, sayang? Dia bilang aku sudah menyerahkan tubuhku padamu, Mas, sehingga kamu mau dekat-dekat dan mesra sama aku. Dibilang aku wanita murahon. Jelas Mentari, membuat Alex wajahnya merah padam karena emosi. Benar begitu, Sisil? Tidak, aku tidak bicara seperti itu. Dia bohong, Pak Alex. Tanyakan saja sama teman-temannya, Mas. Kalau perlu buka saja salah satu CCTV. Sisil terlihat wajahnya pucat. Dia tidak berpikir jernih saat emosi dia tak bisa kendalikan. Bagaimana ini? Bisa-bisa aku dipecat dan tak bisa melihat Pak Alex lagi. Bodoh sekali sih kamu, Sisil. Batin Sisil. Dia merasa bahwa selama ini dialah model tercantik dan paling diandalkan. Mau mengaku atau saya akan buka CCTV-nya? Sekarang juga, ucap Alex. Tapi Pak, aku tidak melakukannya. Dia hanya mengada-ngada saja. Sudah berapa tahun saya kerja di sini tak pernah ada masalah. Kenapa saat dia masuk menjadi kacau? Ucap Sisil. Pak Security, cepat bawa rekaman CCTV ke sini, biar saya langsung melihatnya. Baik Tuan. Wajah Sisil berubah pucat. Mengaku saja Mbak, sebelum kamu menyesal. Makanya kalau berucap itu dipikirkan dulu. Apa salahku sampai kamu bicara seperti itu? Ucap Mentari. Diam kamu, urusan kita belum selesai. Ucap Sisil kesal. Sayang, sini. Panggil Alex. Kemudian Alex melingkarkan tangannya di pinggang Mentari. Dia masih tak mau mengaku, Mas. Padahal aku sudah baik. Jika dia mau mengaku, ucap Mentari sambil melihat ke arah Sisil. Mentari sangat berani dengan orang yang sudah menghinanya, apalagi merendahkannya. Kemudian CCTV diputar, semua menyaksikan pertengkaran Mentari dan Sisil. Sudah terbukti kamu yang salah, Sisil. Kamu saya pecat. Pak Beno, keluarkan pesangonnya. Saya tidak ingin melihatnya lagi, ucap Alex kemudian membawa Mentari masuk ke ruangan tempat Mentari akan di make up. Nona Mentari sudah siap untuk di make up? Tanya Bu Anggi. Sudah Bu. Mas, aku make up dulu ya. Iya sayang, aku tunggu di sini ya. Pak Alex, Sisil menuntut pesangon 2 kali lipat katanya. Berikan sesuai yang saya perintah. Kalau dia menolak, abaikan saja. Tapi dia bilang akan memperpanjang masalah tadi ke meja hijau. Dia akan melakukan visum. Biarkan saja, jangan pedulikan dia. Bilang saja, lakukan saja. Nanti Alex yang akan melawannya. Baik Tuan. Dasar wanita tak tahu aturan, berani sekali mengancam aku. Siapa dia? Lalu Alex menelpon pengacara handalnya untuk mengurus Sisil yang sudah coba-coba mengancamnya. Selamat pagi Pak Alex. Hari ini sudah mulai untuk pemotretan di rambut untuk iklannya, ucap Pak Agus sang sutradara. Baik Pak Agus, lakukan yang terbaik. Sayang, aku kembali ke ruang kerjaku ya. Kalau ada yang membuatmu sulit, bilang saja. Iya Mas, selamat bekerja. Lalu Mentari didandani oleh Bu Anggi. Nona Tari, rambutnya asli ya, kok bagus banget. Asli Bu, hanya warnanya saja yang kecoklatan. Iya, Ibu sampai takjub melihatnya. Sudah gitu rambutnya tebal tapi lembut. Pakai perawatan apa Non? Perawatan sendiri, pakai sampo saja Bi Anggi. Aku ini orang kampung aslinya, bukan di kota. Masa Nona? Iya, nanti aku pakai baju apa Bu Anggi? Pakai gaun warna peach. Pasti kamu sangat cantik. 30 menit sudah Mentari sudah berganti pakaian. Lalu asistennya Mentari yang diberikan Alex langsung mengisolasinya dengan kipas mini. Sudah ready Bu Anggi? Sudah Pak. Lalu Mentari dibawa ke ruang khusus syuting, didampingi Bu Anggi. Wow, cantik. Pak Beno mengarahkan Mentari. Harus seperti apa? Mentari mempelajari dahulu sebelum shoot. Sudah paham? Sudah. Kemudian Mentari menjalankan syutingnya yang pertama tentang iklan shampoo untuk rambutnya. Dengan mengibaskan rambutnya yang berkilau, setelah diberikan vitamin dan ditata indah, terlihat rambutnya sangat mahal dan menjual.
Beberapa kali Mentari mengulang karena masih pertama, namun hasilnya membuat Pak Beno dan Pak Agus merasa puas dengan kinerja Mentari. Oke, good Mentari. Lalu tibalah jam makan siang. Mentari sudah berganti pakaian dengan pakaiannya sendiri. Nona, makanan sudah siap, silahkan. Bu Anggi, temani aku makan ini. Banyak soalnya, ucap Mentari. Tidak usah, Tari. Bu Anggi tidak enak, nanti Pak Alex datang. Tidak Bu, dia sedang keluar meeting katanya. Akhirnya Bu Anggi mau. Mereka makan bersama di meja yang sama. Sini, kamu makan juga Sela, panggil Mentari. Mentari, kamu wanita spesial Pak Alex ya? Tanya Bu Anggi. Sebelum aku dekat dengannya, aku sudah dekat dengan omanya Bu. Keluarga Pak Alex sangat baik. Oh iya, soalnya baru kamu di sini yang dispesialkan. Biasanya nggak ada tuh asisten pribadi yang diberikan Pak Alex. Kamu hebat. Habis bagaimana Bu? Aku tak boleh menolaknya. Kalau ibu nih jadi kamu, wah ibu bahagia sekali. Oh iya Bu, tadi itu Sisil model lama di sini. Iya, ada 2 tahun. Dia memang sifatnya sombong, merasa paling cantik dan berkuasa di sini. Ibu saja malas dengannya. Setiap di make up selalu komplain. Giliran ibu suruh bawa sendiri make up riasnya, malah ngadu macam-macam. Baguslah sekarang tak ada dia lagi. Iya, kalau saja dia tidak menghina aku tadi sampai berkali-kali gak akan aku lawan. Gini-gini aku bisa taekwondo loh Bu. Oh iya, masa sih cantik anggun begini bisa? Mau nyoba Bu Anggi? Janganlah Nontari, bisa KO Ibu. Pak Beno dan Pak Agus sedang mengedit semua video dan foto yang diambilnya tadi. Mentari sangat terlihat seperti gadis Eropa, tidak seperti wanita Indo. Baru kali ini dapat hasil secepat ini, sudah langsung bagus hasilnya. Setelah makan siang selesai, Mentari keluar ruangan diikuti Sela, asisten pribadinya. Mau kemana Nona? Kamu di sini saja, aku mau ke tempat temanku. Tidak bisa Nona, Pak Alex minta saya harus terus menjaga Nona. Sela, aku ini dulu bekas cleaning service, jadi aku mau menemui teman cleaning serviceku itu. Sela kaget mendengarnya dan tak percaya. Nona mah suka bercanda, mana ada cleaning service secantik Nona. Bisa saja nih Nona. Ya sudah kalau tidak percaya, ayo ikut saja. Lalu Mentari menuju pantry. Mbak, panggil Mentari. Oh my god, modelku cantik sekali kamu, ucap Siska antusias. Ini pengganti aku Mbak. Iya, ini Ratna, sepupu Bang Ipul dari kampung. Mbak Siska ini artis model di perusahaan ya? Iya Rat, ini model iklan perusahaan ini. Boleh tidak minta foto? Boleh, tapi aku bukan artis Mbak Ratna. Ih, gak sombong, cantik banget, Masya Allah, puji Ratna. Mentari dan Siska saling menatap tersenyum. Kemudian mereka malah asik foto-foto di pantry. Tiba-tiba Alex menelpon. Bentar ya. Halo Mas. Halo sayang, kamu di mana? Kok gak ada di tempatmu? Aku lagi di pantry nih nemuin Mbak Siska. Oh ya, sudah, kamu ke ruangan kerja aku ya sekarang? Iya Mas, aku ke situ sekarang. Mbak Siska, aku tinggal dulu ya. Oke, dah, ucap Siska. Permisi Mas, panggil Mentari. Alex menatap Mentari dengan senyum. Kamu tunggu di luar saja, tunjuk Alex pada Sela. Lalu Sela mengangguk dan keluar. Ada apa? Aku kangen sama kamu, dan kata Pak Beno, kinerjamu sangat bagus. Masih banyak ulang Mas, dan lagi pula aku belum pengalaman. Ya kita lihat saja sayang, nanti hasilnya seperti apa. Semoga saja kinerjamu membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Oh iya Mas, minggu ini temanku akan ke kota. Dia mau kuliah di sini katanya. Bagus dong, kamu jadi punya teman. Oh iya, libur nanti Mama sama Papa mau kamu main ke rumah aku. Kamu mau kan? Boleh, aku juga sebenarnya ingin daftar kuliah Mas. Cuma masih bingung kira-kira kalau beasiswa bisa ambil kuliah online saja ya tidak? Kata temanku sih nggak bisa. Aku ingin sambil kerja juga, jadi maunya kuliah online. Jelas Mentari. Daftar saja sayang, tidak usah yang pakai beasiswa kamu. Nanti aku bantu kamu daftar deh. Kebetulan aku ada teman dosen, mungkin dia bisa bantu. Tapi Mas, kalau beasiswa aku kan aku nggak perlu bayar semester. Sayang uangnya, mending ditabung. Kamu tidak usah khawatir, gajimu sebagai model akan jauh lebih besar sayang. Kamu pasti mampu. Memang berapa gaji Mas jadi model? Apa tidak sama dengan gaji cleaning service?
Tanya Mentari polos. Ya tidak sayang, cleaning service salah satu gaji terkecil di sini. Dan modeling itu kalau penjualan kamu naik dan iklannya viral, bonusmu bisa puluhan juta. Oh gitu, aku tidak mau tahu mas, maklum orang desa. Nanti kata Pak Beno, kamu ada sesi foto setelah ini. Kamu ganti baju lagi yang lebih bagus. Kalau tadi kan video shoot. Siap komandan. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Tanya apa? Apa kamu tidak malu mempunyai kekasih yang dari kampung, Nora, terus mantan cleaning service? Aku justru mencintai wanita yang apa adanya dan tidak dibuat-buat. Ucap Alex. Sana, kembali ke tempat kerjamu. Jangan nakal ya. Ingat, kamu punya aku. Paham? Jawab Mentari, membuat Alex menaikkan satu alisnya. Apa itu Iya Mas Alex. Lalu Mentari kembali ke tempat kerjanya diikuti oleh Sela, asisten pribadinya. Siang Pak Damar. Hei Mentari. Wah sekarang tambah cantik saja nih, semoga sukses ya. Terima kasih Pak Damar. Lalu Mentari masuk ke ruangan, semua model lainnya sudah bersiap. Selamat siang. Hai Nona Mentari. Jangan Nona, panggil nama saja, Mentari atau Tari juga boleh. Jangan, nanti kita tidak enak. Dengan Tuan Alex, aku lebih nyaman kalian panggil Mentari saja. Mungkin usiaku malah lebih muda. Emang gak apa-apa panggil nama? Tidak apa-apa, kan kita satu profesi. Anggap saja seumuran. Salam kenal ya semua. Aku senang jika kalian menerima aku sebagai teman. Mereka semua senang dan lega bisa berteman dengan wanita spesial bos Alex. Oke Mentari, salam kenal. Kamu baik sekali, tidak sombong. Apa yang mau disombongkan, kita sama saja. Nona, ayo kita ganti kostum lagi, sesi pemotretan. Aku kesana dulu ya. Iya Tari, selamat bekerja. Mentari ternyata anaknya baik banget ya. Kita pikir dia akan lebih sombong dari si Sisil itu. Ternyata dia berbeda, padahal dia kekasih Tuan Alex. Iya ya, kita beruntung kalau bisa berteman dengan Mentari. Kerjaan kita jadi nyaman tanpa saling bersaing. Iya benar, jadi adem ayem ya di sini. Mentari sudah didandani secantik mungkin, dengan rambut panjang dan bergelombang tebal dan terlihat berkilau, sesuai dengan iklannya untuk shampoo rambut. Oke Mentari, kita lakukan 10 pose foto terbaik kamu ya. Ini sih namanya kerja tapi kilat, tak perlu lagi mengulang-ulang, ucap Pak Beno. Oke Mentari, keren sekali foto-fotomu. Aku boleh melihatnya? Boleh, kemarilah. Jernih sekali hasil fotonya, pasti kameranya mahal. Kamu bisa saja Mentari, tentunya. Modelnya juga bening, kalau butek mau pakai filter juga susah. Apa masih ada lagi setelah ini? Kalau tidak aku langsung ganti baju. Aku gak suka bajunya bikin gatel muter-muter. Ucap Mentari, membuat Bu Anggi dan para kru tersenyum. Sudah selesai, kamu bisa ganti bajumu. Kita lanjutkan besok lagi, oke? Oke. Kemudian Pak Beno mengirim beberapa foto Mentari pada Alex. Kemudian Alex tersenyum melihat hasil foto dari pemotretan Mentari. Aku yakin sih ini sangat menjual. Maaf sayang, bukan berarti aku ingin menyuruhmu menjual kecantikanmu. Tapi kamu sangat enak dipandang. Ini juga bisa membantumu meningkatkan karirmu, agar kamu tak lagi dihina oleh orang-orang di kampungmu nanti. Lalu sore hari sudah waktunya Mentari pulang. Dia berpapasan dengan Alex. Mas Alex, aku pulang ya. Kamu tidak ingin pergi sama aku dulu? Kemana? Ya, makan, belanja. Nanti sajalah mas, aku ingin pulang, mau istirahat dulu, lelah. Ya sudah kalau gitu, pulang langsung istirahat ya, nanti aku telepon kamu. Iya, aku pulang ya mas. Mereka so sweet sekali, bikin cemburu aja, jadi ingat pacar aku, batin Sela. Sela, kamu bisa langsung pulang saja, ucap Mentari. Oh gitu mbak, kalau gitu saya pamit, permisi. Hehe, kasihan Sela jadi nyamuk kita, kata Mentari. Ya sudah, aku pulang ya. Mentari, panggil Siska. Mbak Siska. Mas, lepas dulu, aku malu, banyak yang liatin. Aduh, Mentari membuat aku panas dingin melihatnya. Andai aku yang dipeluk Alex, pasti aku sudah punya suami. Tapi aku sudah punya suami, gumam Siska dalam hati. Aku pulang duluan ya. Iya mbak, sampai ketemu besok. Mas, sudah dulu ya, aku pulang.
Sayang, aku seperti tidak mau jauh-jauh dari kamu. Rasanya buat aku galau kalau jauh dari kamu, ucap Alex manja. Kamu nih sudah kayak perangko saja, besok juga ketemu lagi, malah setiap hari. Iya sih, abis, kamu ngangenin banget, kata Alex. Kemudian akhirnya Mentari pulang dengan Pak Yoyo, supir pribadi yang diberikan oleh Alex. Pak Yoyo, terima kasih, aku turun ya. Iya Mbak Mentari, kata Pak Yoyo. Hari ini Mentari kedatangan Alia di kosannya. Pada malam harinya, Mentari dan Alia saling bercerita. Alia menagih cerita bagaimana dia bisa sehingga sejauh itu dan dipacari oleh CEO perusahaan besar tempatnya bekerja. Belum lagi saat Mentari memberitahu foto Alex, dia memuji ketampanan Alex dan juga menceritakan kronologi saat omanya kecopetan di pasar. Dan Mentari yang menolongnya. Dari situlah Mentari dekat dengan keluarga Alex. Oh, jadi kamu pun tak tahu kalau yang kamu tolong itu omanya Alex? Tanya Alia. Iya, aku tahu saat Oma Wulan bilang akan mengenalkan aku pada cucu satu-satunya itu. Pas ketemu kagetlah kita. Wah, kamu sangat beruntung, Tari. Allah memang maha adil ya. Orang baik dan terzolimi akan mendapatkan keadilan sesungguhnya. Hebat, semoga Alex setia sama kamu. Dia sangat bucin padaku, Al. Ya bagus dong, itu tandanya dia lelaki setia, Tari. Kamu itu cantik, lelaki manapun pasti akan kelepek-kelepek. Bisa saja kamu, kata Mentari. Oh iya, besok aku mau ke rumah orang tuaku. Nanti libur kamu ke sana ya. Nanti aku Sherlock alamatnya. Oke, pasti kalau libur Alice juga suka ngajak aku jalan sih. Nanti mungkin sekalian. Iya deh, iya, ya sudah. Yang punya kekasih, ledek Alia. Kemudian mereka akhirnya tertidur pulas. Pagi harinya Mentari dan Alia sudah siap dan rapi. Mentari akan ke kantor. Al, kamu bareng aku saja, nanti biar diantar sama supir aku. Apa? Supir pribadi? Iya, Alex mengirim supir pribadi untuk aku, Al. Aku gak bisa nolak. Bahkan di kantor aku diberi asisten pribadi juga. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Rezeki kan? Alia berdecak. Memang luar biasa Allah itu kalau sudah katanya kun fayakun ya, ucap Alia ya kagum. Ya sudah kalau gitu aku nebeng saja ya. Iya tuh Pak Yoyo sudah datang. Oh Pak Yoyo namanya. Kamu pakai rok ini, apa tidak terlalu ayu dilihatnya? Ucap Alia. Tidak, ini semua baju yang dibelikan oleh Alex. Cantik enggak? Kamu beneran seperti model, Tari. Kalau aku secantik kamu, juga pasti aku sudah melamar jadi model. Kamu juga cantik, Al. Jangan bicara gitu. Iya cantik, tapi kalau dibandingkan kamu 100, aku 70-nya. Iya kan? Kamu 9,99 saja, ucap Mentari memuji Alia. Sampai di kantor depan lobi, Mentari turun. Lalu Alia hanya menongol saja kepalanya di kaca mobil. Pak Yoyo, antarkan Alia temanku ya, tolong, ucap Mentari. Siap non. Besar banget ya perusahaan pacarmu. Sudah sana, aku masuk dulu ya. Dah. Lalu Mentari sudah di ruang kerjanya. Selamat pagi semua. Pagi Mentari, cantik sekali kamu. Thank you, kamu juga. Teman-teman, aku make up dulu ya. Lalu Mentari masuk ke ruangan make up dengan asisten dan Bu Anggi. Alex melakukan video call pada Mentari. Bu, aku angkat telepon dulu ya. Halo sayang. Iya mas, aku lagi di make up sama Bu Anggi. Oh gitu, aku pikir kamu belum datang, soalnya aku tidak lihat supirmu di luar tadi. Oh iya, tadi Pak Yoyo aku suruh antar Alia temanku mas. Dia mau pulang ke rumahnya deket kok, semalam dia nginep di tempat aku. Oh ya, sudah, nanti makan siang sama aku ya, kita makan di luar. Iya mas, lalu Alex mengakhiri panggilan teleponnya. Mentari melanjutkan make upnya dengan Bu Anggi. Tak lama datang Pak Beno ke ruangan Mentari. Selamat pagi. Pagi, belum siap Bu Anggi? Sudah, tinggal nanti ganti-ganti warna lipstik saja. Nanti bajunya yang lengan sininya terbuka sedikit ya, biar terlihat seksi. Boleh tapi sedikit saja ya, Pak Beno, soalnya aku takut Mas Alex marah kalau terlalu terbuka. Oke, siap. Lalu Mentari melakukan sesi foto untuk majalah dan iklan, khusus cover dia atas permintaan Alex. Sementara itu di ruangan Alex,
Tiba-tiba, saat Alex sedang fokus dengan laptopnya, ada seorang wanita cantik yang langsung masuk tanpa permisi. Padahal Pak Damar sudah melarangnya sebelum dapat izin. Wanita ini adalah Jasmine, anak seorang pengusaha kaya. Dulu papanya adalah rekan bisnis Pak William. Mereka sempat dijodohkan kala itu. Namun Alex menolak karena dia masih trauma dengan masa lalunya. Mereka hanya berteman saja. Namun Pak William saat itu dengan Pak Michelle berharap dari pertemanan mereka bisa lebih dekat. Dan Alex menjadikannya kekasih. Namun Alex yang masih belum membuka hatinya menolaknya. Sehingga Jasmine merasa kecewa. Dan dia pindah ke Jepang untuk bekerja di perusahaan cabang orang tuanya di sana. Saat ini Jasmine berharap bahwa Alex dan akan lebih membuka hatinya. Dia memberikan kejutan pada Alex tanpa memberi kabar. "Halo Alex, kejutan," ucap Jasmine dengan baju seksinya dan rambut panjang tergerai. "Jasmine, kamu?" "Iya Alex, ini aku. Kenapa? Kamu pangling ya denganku?" Dulu Jasmine saat dikenalkan Alex oleh papanya, dia masih kalem dan juga menghargai Alex yang belum bisa move on kala itu. Saat Alex menolak pun dia hanya meminta untuk berteman. Namun lama-lama, perasaan Jasmine semakin dalam pada Alex, namun Alex sama sekali tak peka dengannya. "Kenapa tak bilang mau kesini? Ya kan aku mau kasih kamu kejutan. Sekarang kamu tambah tampan ya Lex." "Ya perasaan aku begini-begini aja. Kamu tampan dan glowing banget sekarang Lex." Alex salah tingkah dan grogi. Jasmine, lepasin, maaf." "Kamu kenapa dari dulu gak berubah sih Lex? Kamu tahu Lex, sampai sekarang aku masih sangat mengharapkan kamu. Makanya aku bela-belain pulang ke Indonesia." "Jasmine," ucap Alex ingin melepaskan genggaman tangan Jasmine. "Alex, lihat mata aku. Aku sangat tulus mencintaimu." Sementara itu di luar ruangan Pak Damar, Alex ada di ruangannya. Tanya Mentari. Pak Damar terlihat sangat salah tingkah. Ada Nona, tapi kenapa Pak? Ada apa?" Itu ada siapa Pak? Ada klien Alex atau ada rekan bisnisnya? Ada tamu wanita. Tok tok, permisi." Mentari langsung masuk. Mentari langsung melongo melihat Alex dan Jasmine saling tatap-tatapan dan berpegangan tangan. "Mentari," ucap Alex yang langsung melepaskan genggaman tangannya Jasmine. "Siapa dia Alex? Tidak sopan sekali main masuk saja," ucap Jasmine. "Maaf mengganggu, permisi." Mentari langsung keluar dan pergi. Mentari lari ke arah toilet wanita. Siapa wanita cantik itu? Apa Mas Alex punya wanita lain? Ting, pesan dari Alex di ponsel Mentari. "Mentari, itu hanya teman lama aku. Aku gak ada hubungan apapun dengannya. Dulu kami berteman." "Ya," balas singkat Mentari. "Alex, siapa wanita cantik itu?" tanya Jasmine. "Dia pacar aku dan model ambasador di perusahaan ini." "Apa? Pacar? Alex, kamu jangan bercanda deh. Apa kelebihan dia dari aku? Selama ini aku selalu memikirkan kamu. Kenapa kamu tidak memikirkan perasaan aku sama sekali?" "Jasmine, sejak dulu aku memang hanya menganggapmu teman, tak lebih dari itu. Maaf ya kalau aku tidak bisa memaksakan perasaanku. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang kamu mau Jasmine. Sejak dulu aku sudah pernah bilang kan, jangan berharap sama aku," ucap Alex. Alex yang sadar Mentari sedang marah dan cemburu dengannya langsung bergegas keluar ruangan kerjanya. "Bu Anggi, di mana Mentari?" "Sepertinya di ruangannya Pak, sama Sheila." Lalu Alex masuk ke ruangan khusus Mentari. Ada Sheila yang sedang makan siang. "Mana Mentari?" bisik Alex. Alex tersenyum saat melihat Mentari tertidur sambil memegang handphonenya di tangannya. "Sayang," panggil Alex. "Kok gak makan siang? Tadi kan kita sudah janjian." "Aku gak lapar Mas." "Sheila, kamu mau kemana?" "Mau keluar bentar Nona." "Di sini saja nanti keluarnya. Tidak boleh ada laki-laki dan perempuan di satu ruangan berdua. Aku gak mau jadi fitnah nantinya," jelas Mentari. Sedikit menyindir Alex, namun Alex tersenyum tipis. Begini ternyata kalau dia lagi ngambek, menggemaskan. Akhirnya Sheila duduk kembali di tempatnya makan. "Sial, aku disuruh nonton drakor lagi nih." "Sayang, hei, kenapa sayang? Marah sama aku?" "Aku lagi malas bercanda Mas, kamu pergi saja kalau mau makan siang." Ya Tuhan, Nona Mentari berani sekali marah dengan Tuan Alex yang kaya dan tampan juga pemilik perusahaan ini.
Aku gak akan makan kalau kamu tidak mau makan. Terserah. Wanita yang berucap terserah artinya sudah merasa malas dengan pasangannya atau sedang ngambek. Sayang, iya maaf, aku salah. Jangan kayak gini dong. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau ke toilet. Kenapa? Mau ikut? Ayo, siapa takut? Mas, sudahlah sana. Aku lagi ingin sendiri. Sayang, maafkan aku. Aku sumpah tidak ada hubungan apapun dengan Jasmine. Dia hanya temanku. Lepas, Mas. Mentari berusaha melepaskan pelukan Alex. Aduh, adegan apa lagi ini? Kenapa jadi aku yang deg-deg ser? Gumam Sela. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu maafkan aku. Kecemburuan Mentari pada Alex yang dia lihat tadi saat berpegangan tangan saling menatap. Buat apa minta maaf? Bukankah seorang bos itu bebas melakukan hal apapun? Sayang, nanti aku gigit nih. Jangan membuatku semakin gemas denganmu. Ya sudah, lepaskan aku mau ke toilet. Oke, aku lepaskan, tapi habis ini kita makan siang bersama ya. Jangan nolak lagi. Kok maksa banget sih dibilang aku tidak lapar? Aku yang lapar, lama-lama kamu yang aku makan. Ih, dasar mesum. Biarin, ya sudah, lepaskan aku. Iya dulu, baru aku lepas. Iya, Alex langsung tersenyum. Lalu Mentari menuju toilet dan Alex menunggu di sofa ruang Mentari. Apa rasanya dipeluk sama orang tua tampan ya? Apa rasanya dipeluk sama orang tampan ya? Tak lama kemudian Mentari keluar dari kamar mandi. Ayo sayang, kita makan di luar dulu. Tapi habis istirahat ini aku masih ada pemotretan, Mas. Sudah, nanti Mas yang bilang sama Pak Beno. Tunggu 1 jam lagi. Bu Anggi bilang Pak Beno, Mentari ikut saya makan siang dulu. Baik Tuan. Ya ampun, ternyata Pak Alex so sweet itu ya sama wanita. Sampai tas Mentari dia yang bawa, ucap Raisa. Mereka yang sedang berkumpul, istirahat makan siang. Hei Sela, apa yang mereka lakukan tadi di dalam? Pasti kamu menyaksikan, iya kan? Hehe, iya mbak, drakornya ngalahin drakor aslinya. Nona Mentari ngambek, Pak Alex sampai mengeluarkan jurus-jurus romantis. Malah aku yang deg-degan melihatnya. Mentari berjalan dengan wajah masamnya. Kemudian Alex membukakan pintu mobil untuk Mentari. Dan mereka mencari restoran terdekat dari kantor. Banyak sekali pesananmu, mau makan 1 RT apa? Habisnya kamu diam saja, ya sudah. Kamu pesan dong, ucap Alex. Lalu Mentari memesan sesuai porsinya. Dia, begitu juga Alex. Saat sedang menunggu pesan makanannya, Alex mulai lagi meminta maaf. Sayang, jangan diamin aku kayak gini dong. Aku tersiksa, maafkan aku sayang. Tadi itu dia memaksa banget pegang tangan aku. Tapi mau kan? Ya, aku tidak ada maksud apa-apa sama dia. Sejak dulu dia memang mengejarku sayang, tapi aku tidak pernah tertarik dengan dia. Katanya kalian dijodohkan. Iya dulu, kami memang dijodohkan, tapi kalau cocok. Karena aku sama sekali tidak tertarik dengannya, makanya aku hanya berteman saja. Dia bilang sama aku kalau kamu itu cuma miliknya dan aku disuruh menyingkir dari hidupmu. Enak saja dia menyuruhmu menyingkir. Dia saja yang menyingkir. Susah-susah aku dapat. Tapi aku kesel mas, lihat kamu mesra-mesraan di belakang aku. Coba kalau aku tidak datang, apa yang akan kalian lakukan? Sumpah sayang, sejak dulu kalau aku mau. Aku saja kaget tiba-tiba dia datang tanpa kabar. Maafin aku ya sayang, sudah ya. Di hati aku cuma ada kamu saja. Sumpah, kalau tidak percaya kamu belah saja nih dada aku. Dih, gombal. Ya, habisnya kamu bikin aku gemes. Lalu makanan pesanan mereka datang. Alex dan Mentari makan siang terlebih dahulu. Saat mereka sedang asik makan siang, tiba-tiba orang yang dikenal Alex juga Mentari datang menghampiri. Selamat siang Alex, ucap Pak Dirga yang ternyata juga akan makan siang bersama seseorang yang ternyata adalah istrinya sendiri, Bu Widuri. Pak Dirga, mau makan siang juga? Kamu baru saja selesai makan, ucap Pak Dirga. Bu, apa kabar? Tanya Alex pada Bu Widuri yang juga pernah mengenalnya. Bu Widuri menatap Mentari dan Alex dengan tatapan kecewa. Bu Widuri ibunya kan Rahel. Kenapa sih dunia ini sempit? Kenapa harus bertemu mereka? Semoga Bu Widuri tak mengenaliku. Baik, Alex, siapa wanita ini?
"Oh, ini kekasih saya, Bu, namanya Mentari," ucap Alex, yang langsung menyebut nama Mentari, membuat Mentari tak bisa mencegah ucapan Alex. Dek, Bu Widuri dan Pak Dirga tiba-tiba jantungnya bergetar, kaget mendengar nama Mentari. Mentari hanya tersenyum tipis.